Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam belajar hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dilanjutkan, Bapak mau mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ingat, protokol kesehatan yaitu 5M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas atau interaksi, dan menghindari kerumunan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi adik-adik semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang kemarin sudah diberikan atau mungkin sudah dibagikan di Google Classroom, yaitu materi tentang protista. Jadi sebelum kita melanjutkan atau mungkin sebelum kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan protista, kemudian ciri umumnya seperti apa, kemudian macam-macamnya seperti apa, Bapak pengen kalian melihat video berikut ini terlebih dahulu. Nah, sekilas dari video yang Bapak tampilkan di awal tadi, harapannya dari video yang Bapak tampilkan, adik-adik semua sedikit sudah mengetahui, artinya sudah setidaknya melihat bentuk macam atau mungkin bentuk beberapa jenis protista yang nanti Bapak akan jelaskan untuk lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya
apa sih protista itu? Tentunya kan kita muncul berbagai macam pertanyaan. Protista itu kalau secara posisi itu di atasnya, kalau secara posisi dalam makhluk hidup artinya itu di atasnya bakteri. Jadi Bapak menyebutkan kalau protista itu lebih tinggi levelnya daripada bakteri itu karena apa? Nah ini kalian bisa lihat di kalau kalian sudah baca di slide sebelumnya sudah yang dibagikan. Jadi protista itu lebih tinggi levelnya atau mungkin strukturnya lebih tinggi dari bakteri itu karena sudah memiliki membran inti sel, sedangkan bakteri itu kebanyakan itu belum atau mungkin memang belum memiliki membran inti sel, tapi di protista itu sudah mempunyai membran inti sel sehingga levelnya itu lebih atau mungkin di atas bakteri. Kemudian untuk selanjutnya untuk protista dikatakan itu strukturnya belum sesempurna untuk hewan atau tumbuhan atau mungkin jamur. Itu karena apa? Dalam protista itu umumnya bersifat uniseluler atau bersel satu lah, sedangkan hewan, tumbuhan, kemudian fungi atau jamur itu sudah multiseluler kayak itu. Walaupun ya nanti ada untuk protista itu juga yang multiseluler atau nanti dalam bentuk kolonial seperti itu. Kemudian ciri selanjutnya untuk protista itu mayoritas atau secara umum itu hidup dengan bebas dan kebanyakan hidup sebagai parasit. Kita nanti dapat menemukan protista itu di dalam tanah, kemudian di sampah, tumpukan dedaunan, kemudian di air tawar, air laut, pasir, endapan dan lain-lain kita akan menemukannya. Kemudian untuk ciri selanjutnya dari ciri umum protista adalah memiliki mitokondria. Artinya apa? Dengan memiliki mitokondria, respirasi kebanyakan dari protista itu menggunakan respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen dalam proses penguraian atau penguraian senyawa organik itu membutuhkan oksigen bebas. Artinya seperti itu. Sehingga secara umum karena protista itu memiliki mitokondria sehingga respirasinya aerob. Walaupun juga ada tetap yang anaerob kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya untuk protista kebanyakan bergerak menggunakan flagela, kemudian atau silia. Kalau tadi kalian melihat gambar di awal itu diperlihatkan bagaimana pergerakan dari protista. Kemudian walaupun juga ada protista yang tidak mempunyai alat gerak, nanti akan Bapak jelaskan selanjutnya. Kemudian untuk reproduksinya atau perkembangbiakan dari protista sendiri itu secara aseksual dan seksual. Nah, selain dari ciri umum yang Bapak sebutkan di atas tadi, ada salah satu ciri yang nanti akan membedakan dari macam-macam protista, yaitu salah satunya yaitu ciri cara memperoleh makanan, yaitu melalui autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Kemudian secara heterotrof dengan cara nanti mungkin menyerap atau menelan makanan di sekitarnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis protista. Itu terdapat ada 3 macam, yaitu protista menyerupai jamur, kemudian ada protista yang menyerupai hewan, kemudian protista yang menyerupai tumbuhan. Nah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu protista mirip hewan. Protista mirip hewan sendiri ini sering kita sebut sebagai protozoa, yaitu memiliki ciri-ciri antara lain merupakan organisme yang bersel satu. Kemudian untuk inti selnya atau mungkin membran inti selnya itu bersifat eukariotik atau sudah ada lapisan inti selnya atau membran inti selnya sudah ada. Kemudian untuk ukurannya dari protista mirip hewan itu antara 100 sampai 300 mikron. Kemudian untuk alat gerak protozoa atau protista mirip hewan ini
ada yang berupa kaki semu, atau kita sering menyebutnya pseudopodia. Kemudian ada yang berupa bulu getar, atau mungkin kita sering menyebutnya silia, dan bulu cambuk atau flagellum kita sering menyebutnya. Kemudian untuk protista mirip hewan atau protozoa ini umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau bersifat heterotrof. Kemudian hidupnya secara bebas. Kemudian biasanya saprofit, atau kita sering menyebutnya saprofit itu mengambil makanan dari sisa-sisa makhluk hidup. Kemudian bersifat parasit, itu biasanya hidup menempel pada suatu inang atau mungkin suatu organisme lain sehingga mendapatkan makanan merugikan inangnya gitu. Untuk habitat dari protozoa sendiri itu biasanya seringnya berada di dalam air, bisa itu air laut, kemudian air tawar, kemudian berada di tempat-tempat lembab, kemudian berada di dalam tubuh hewan atau tubuh manusia. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengelompokan protozoa. Secara umum untuk pengelompokan protozoa sendiri itu berdasarkan alat gerak yang digunakan. Jadi setidaknya ada 4 kelompok protozoa, antara lain Rhizopoda, kemudian Sporozoa, kemudian Flagellata, dan Ciliata. Nah, apa itu Rhizopoda? Rhizopoda atau sering disebut dengan Sarcodina ini merupakan protozoa yang dicirikan dengan bergerak menggunakan kaki semu. Jadi asal kata dari Rhizopoda itu dari kata rhizo, artinya itu akar, kemudian podos itu artinya kaki. Nah, untuk Sarcodina itu sarco itu artinya daging. Jadi untuk pencirian dari Rhizopoda itu menggunakan kaki semu untuk bergeraknya. Nah, ini berfungsi atau kita sering menyebutnya kaki semu itu pseudopodia, itu berfungsi sebagai alat gerak, kemudian sebagai alat pemangsa makanan. Untuk lebih jelasnya bagaimana kaki semu itu digunakan untuk alat gerak dan pemangsa makanan, kalian bisa lihat di video berikut ini.
Dari video tadi terlihat bahwa memang Rhizopoda ini memangsa berbagai bentuk alga uniseluler lainnya, bakteri, kemudian protozoa lain, sehingga sifat dari Rhizopoda atau Sarcodina ini bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri tapi memangsa alga atau bakteri protozoa yang lain gitu. Adapun jenis dari Rhizopoda itu ada Rhizopoda bercangkang, itu contohnya Globigerina. Kemudian ada Rhizopoda tak bercangkang atau telanjang yang contohnya Amoeba proteus. Berikut merupakan bentuk dari Globigerina dan Amoeba proteus. Kemudian untuk jenis protozoa yang kedua yaitu Ciliata atau Infusoria atau Ciliopora. Asal mula kata Ciliata itu berasal dari kata cilia yang artinya rambut getar atau rambut kecil. Kemudian Ciliopora itu gerakan menggunakan rambut getar. Kemudian Infusoria atau menuang karena sering ditemukan di air buangan, kayak itu biasanya di selokan-selokan seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari silia sendiri atau rambut getar ini sendiri yaitu untuk bergerak atau sebagai alat gerak, kemudian yang kedua sebagai alat bantu makan. Berikut merupakan contoh dari Ciliata atau mungkin protozoa yang berbentuk ciliata atau bergerak menggunakan rambut getar. Jadi untuk Ciliata sendiri memiliki dua nukleus atau dua inti sel, yaitu makronukleus itu digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, dan mikronukleus itu sebagai reproduksi atau konjugasi. Kemudian mempunyai ciri yaitu trikokis atau mempertahankan diri dari serangan musuh. Jadi mempunyai pertahanan diri yang kita sering menyebutnya trikokis. Kemudian untuk reproduksi dari Ciliata ini ada dua jenis, yaitu pembelahan biner itu secara aseksual, kemudian secara konjugasi itu secara seksual. Untuk contoh Ciliata itu terdapat yang pertama Paramecium caudatum, itu bentuknya menyerupai sendal. Kemudian yang kedua Vorticella, bentuknya seperti lonceng. Kemudian yang ketiga Didinium, itu merupakan pemangsa dari Paramecium. Kemudian yang keempat Stentor, itu bentuk seperti terompet. Kemudian yang kelima Balatidium coli, itu parasit pada tubuh manusia atau hewan ternak yang menyebabkan manusia itu diare atau mungkin hewan diare seperti itu. Selanjutnya jenis sporozoa dicirikan berdasarkan alat geraknya, yaitu flagellata, yang dimana flagel itu berarti cambuk, kemudian atau sering juga disebut sebagai mastigopora, yang artinya mastik itu cambuk, kemudian pora itu gerak, jadi bergerak menggunakan cambuk. Kemudian untuk perkembangbiakan dari flagellata sendiri ini berupa pembelahan biner. Kemudian hidup dari flagellata itu hidup secara parasit dan simbiosis. Jadi untuk parasit sendiri ini contohnya biasanya dibawa oleh lalat Glossina moritans yang berupa menyebabkan beberapa penyakit-penyakit yang kepada manusia. Contohnya misalnya Trypanosoma brucei, ini yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika. Nanti kalian bisa browsing sendiri untuk penyakitnya seperti apa. Kemudian Trypanosoma evansi, itu sura pada ternak. Kemudian yang ketiga Trichomonas vaginalis, ini yang menyebabkan penyakit pada alat kelamin. Kemudian Leishmania, ini penyakit kala azar yang merusak
eritrosit. Nah, nanti kalian bisa browsing sendiri untuk bentuk-bentuk dari trypanosoma dan lain-lain tadi yang saya Bapak sebutkan. Kemudian yang hidup secara simbiosis ini contohnya Trichonympa campanula. Jadi ini biasanya hidup di usus rayap atau kecoa untuk membantu sistem pencernaan pada rayap atau kecoa. Untuk selanjutnya adalah jenis protozoa yang berdasarkan alat geraknya, yaitu sporozoa atau juga sering disebutnya apicomplexa. Nah, ini asal katanya berasal dari kata spore, yaitu biji, zoa itu hewan. Jadi secara garis besar sporozoa ini merupakan jenis protozoa yang tidak punya alat gerak sehingga harus parasit di hewan atau manusia. Jadi tidak punya alat gerak sehingga tidak hidupnya itu hanya sebagai parasit, entah itu di hewan atau manusia. Untuk reproduksinya sendiri ini bisa berupa aseksual, yaitu melalui dengan pembelahan biner, kemudian secara seksual itu dengan penyatuan gamet. Adapun contoh dari sporozoa sendiri ini misalnya adalah Toxoplasma gondii. Nah, ini berupa jadi Toxoplasma gondii ini yang menyebabkan nanti penyakit toxoplasmosis, kemudian plasmodium. Nah, ini ada beberapa macam plasmodium yang itu dapat menyebabkan beberapa penyakit di manusia, misalnya Plasmodium vivax. Ini yang menyebabkan penyakit malaria tertiana atau penyakit demam yang jadi tiap 2 hari sekali. Kemudian Plasmodium oval, nah ini malaria yang menyebabkan malaria tertiana juga, yaitu 2 hari sekali. Kemudian Plasmodium malariae ini menyebabkan demam tiap 3 hari. Kemudian Plasmodium falciparum itu malaria tropicana, jadi yang menyebabkan demam setiap saat. Kemudian setelah tadi kita mempelajari protista yang mirip dengan hewan, sekarang masuk ke jenis protista yang kedua, yaitu protista yang mirip dengan tumbuhan. Adapun ciri-ciri protista yang mirip tumbuhan ini diantaranya yaitu ini merupakan, jadi protista mirip tumbuhan ini merupakan organisme eukariotik, di mana protista ini ada yang bersifat uniseluler dan ada yang multiseluler. Bersifat uniseluler itu dapat berupa nanti bentuknya benang atau pita, dan yang multiseluler itu nanti bisa berupa, biasanya berupa lembaran. Kemudian ini yang membedakan dengan tumbuhan sejati adalah protista mirip tumbuhan ini belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun, sehingga tubuhnya itu masih berupa talus. Kemudian untuk reproduksinya sendiri nanti bisa secara asexual dan seksual, dan biasanya untuk habitatnya itu berada di perairan, kemudian tempat lembab dan epifit atau menempel. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk protista mirip tumbuhan ini sudah bersifat fotoautotrof. Jadi di dalam protista mirip tumbuhan ini sudah memiliki klorofil yang mengandung klorofil. Artinya apa? Dengan adanya klorofil ini di dalamnya berisi dengan pigmen fotosintetik sehingga bisa membuat makanannya sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian untuk bentuk tubuh dari protista mirip tumbuhan sendiri nanti bentuknya tetap karena sudah memiliki dinding sel. Berikut merupakan contoh beberapa jenis dari protista mirip tumbuhan, dan itu yang mencirikan dari gambar ini dapat dilihat bahwa ada beberapa yang mencirikan untuk protista yang mirip tumbuhan itu seperti apa. Ada yang ukurannya sangat kecil, ada yang besar bisa terlihat. Jadi ini contohnya adalah ulva. Ulva ini sering kita temukan misalnya ketika kita ke laut, atau nanti ketika misalnya airnya surut, terutama ketika misalnya kita
tahu di pinggir pantai itu kan ketika air surut akan kita temukan tumbuhan yang seperti ini. Nah, nanti ini salah satu jenis protista yang mirip tumbuhan ya, yang mempunyai nama dengan ulva. Nanti kalian sembari ketika misalnya ke pantai bisa lihat-lihat seperti ini. Nanti kalian bisa membedakan, artinya bisa mengidentifikasi sendiri untuk jenis tumbuhannya. Kemudian untuk klasifikasi untuk protista menyerupai tumbuhan atau sering kita sebut dengan ganggang atau alga ini ada beberapa pengklasifikasian, diantaranya euglonoid, kemudian Chrysophyta, kemudian Pyrophyta atau Dinoflagellata, kemudian Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Nah, apa ini masing-masing dari klasifikasi akan Bapak jelaskan berikut ini. Jadi untuk pengklasifikasian yang pertama yaitu euglonoid atau sering kita sebut Euglonophyta. Nah, ini memiliki ciri-ciri yaitu uniseluler. Jadi euglonoid ini berasal dari kata eu, sejati, dan glena atau itu artinya mata. Jadi artinya ketika dari kata-kata euglonoid ini bisa dicirikan bahwa memiliki bintik mata yang berwarna atau stigma. Jadi dengan kata lain bahwa euglonoid ini merupakan ganggang yang memiliki bintik mata yang itu berguna sebagai fotoreseptor, yang ini nanti ditutupi oleh lapisan pigmen merah sehingga yang nantinya akan bergerak menuju cahaya. Jadi untuk struktur dari euglonoid ini merupakan bentuknya uniseluler, tidak mempunyai dinding sel dan hanya dibungkus oleh protein polikel yang lentur. Dan ini biasanya hidup di air tawar, kemudian untuk berkembang biaknya dengan membelah diri. Nah, ini salah satu yang mencirikan euglonoid ini adalah dapat bergerak bebas seperti hewan. Tetapi bedanya memiliki klorofil. Jenisnya adalah klorofil A dan klorofil B dan pigmen karoten, sehingga dapat berfotosintesis seperti tumbuhan. Kemudian ini bersifat fotoautotrof, artinya walaupun dalam keadaan misalnya ketika ada matahari itu mampu untuk menghasilkan makanan sendiri. Tapi ini ada pengecualian. Jadi sifat fotoautotrof euglonoid ini biasanya ketika dalam keadaan kurang mendukung, artinya kurang cahaya matahari, itu nanti akan bersifat heterotrof dengan memakan sifat bahan organik, sisa-sisa bahan organik. Jadi tidak selamanya itu fotoautotrof, tapi bisa jadi ketika misalnya kurang cahaya matahari, nanti euglonoid ini atau spesies yang ada di euglonoid ini akan bersifat heterotrof, yaitu memakan sisa bahan organik seperti itu. Nah, salah satu contoh dari euglonoid ini adalah Euglena viridis dan bisa dilihat bentuknya seperti ini. Untuk selanjutnya, klasifikasi dari protista mirip tumbuhan yaitu Chrysophyta. Chrysophyta berasal dari kata chrysos yang artinya emas dan pita itu artinya tumbuhan. Jadi apa? Chrysophyta sering kita sebut dengan ganggang keemasan atau ganggang pirang. Nah, itu. Jadi untuk ciri-ciri dari Chrysophyta sendiri nanti adalah ganggang atau mungkin protista mirip tumbuhan yang memiliki pigmen dominan karoten yang nanti berupa xanthofil atau keemasan. Nah, pigmen dominan derivat karoten ini bisa berupa xanthofil, ini artinya berwarna keemasan atau kekuningan, kemudian klorofil A, klorofil C, dan fukosantin ini berwarna coklat. Kemudian untuk bentuk tubuh dari Chrysophyta adalah uniseluler soliter maupun berkoloni dan multiseluler. Kemudian
sebagian besar hidupnya di air tawar, walaupun nanti di air laut juga ada. Nah, untuk Chrysophyta sendiri ini memiliki dending cell yang terdiri dari hemiselulosa, peltin, atau sering juga disebut dengan silika. Kemudian untuk perkembangbiakan dari Chrysophyta ini secara seksual maupun aseksual. Perkembangbiakan secara seksual itu dengan menggunakan pembelahan secara seksual. Ini merupakan reproduksi secara generatif dengan peleburan sel telur dan sperma melalui konjugasi. Nah, untuk pembelahan aseksual sendiri dengan cara membelah diri. Kemudian Chrysophyta ini juga bersifat fotoautotrof. Namun sebagian ada yang mampu menyerap senyawa organik terlarut atau sering disebut dengan mixotrofik dengan pseudopodia. Jadi kemudian untuk contoh dari Chrysophyta sendiri yaitu spesiesnya Vaucheria sp dan Cynura sp. Untuk gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk klasifikasi protista mirip tumbuhan selanjutnya yaitu Pyrophyta atau sering disebut juga dengan Dinoflagellata atau ganggang api. Jadi kenapa disebut dengan ganggang api itu karena dari beberapa spesies Pyrophyta ini mampu berpendar, artinya mampu memancarkan cahaya sehingga akan tampak di malam hari itu bercahaya. Kemudian juga menyebabkan warna merah kecoklatan di air laut bila jumlahnya banyak di air laut ya gitu. Jadi kan kalian misalnya sering melihat di air laut itu kadang ada yang berwarna coklat kayak gitu. Yaitu disebabkan oleh ganggang Pyrophyta ini. Kemudian untuk alat geraknya itu nanti berupa flagella. Jadi berjumlah 2 yang terletak di bagian samping atau ujung sel. Jadi untuk pigmen-pigmen yang ada di Pyrophyta ini adalah memiliki beberapa pigmen, diantaranya yaitu klorofil A, klorofil C, fucobilin, dinoxantin, dan xanthofil. Nah ini kemudian ada yang beracun. Jadi spesies yang Pyrophyta ini ada yang beracun, ada juga yang tidak. Kemudian untuk beberapa jenis yang sering dikenal di Pyrophyta, misalnya produsen fitoplankton laut atau sering disebut dengan Nauticula scytillans. Nah ini atau Nauticula sp. Nah kemudian beberapa spesies juga menghasilkan toksik atau racun. Contohnya Gymnodinium breve. Nah ini menyebabkan neurotoksin. Berikut merupakan gambar dari Nauticula sp dan Gymnodinium breve. Untuk klasifikasi protista mirip tumbuhan selanjutnya yaitu Chlorophyta atau sering kita sebut dengan ganggang hijau. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki pigmen dominan berupa klorofil A dan klorofil B serta pigmen tambahan berupa karoten atau nanti warnanya kuning kemerahan dan xanthofil itu bernama kuning. Nah, untuk bentuk tubuh dari Chlorophyta ini uniseluler dan multiseluler. Biasanya hidup di air tawar, terutama di air kolam, kemudian di genangan air. Namun ada juga hidup di air laut dangkal kayak gitu. Kemudian untuk perkembangbiakan ini dilakukan secara seksual, itu berupa isogami, kemudian anisogami dan oogami. Dan secara aseksual nanti dengan cara membelah diri, kemudian dengan spora atau fragmentasi. Nah, untuk ciri yang lain biasanya
untuk chlorophyta sendiri ada yang bersimbiosis dengan jamur, jadi nanti akan membentuk lichen atau sering kita sebut dengan lumut kerak. Nah, untuk beberapa contoh spesies dari chlorophyta adalah Volvox sp, kemudian Ulva sp, dan Spirogyra sp. Berikut gambar-gambar dari masing-masing spesiesnya. Untuk klasifikasi dari protista mirip tumbuhan selanjutnya yaitu Phaeophyta atau sering kita sebut dengan ganggang coklat. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki pigmen dominan karoten yaitu fukosantin, ini warna coklat yang nanti akan menutupi pigmen lainnya yaitu klorofil A, klorofil C, dan xanthophyll. Nah, ini jadi yang mencirikan dari Phaeophyta adalah warna yang coklat karena dominannya adalah fukosantin. Nah, sebagian besar ini berupa multiseluler yang menyimpan cadangan makanan nanti berupa minyak laminarin kayak gitu. Kemudian hidupnya di air laut atau berada di sekitar pantai atau daerah yang sering mengalami pasang surut pantai seperti itu. Nah, dari tumbuhan Phaeophyta, bukan tumbuhan, ganggang Phaeophyta ini masih berupa talus, kemudian berkembang biaknya secara seksual dan aseksual. Nah, berikut merupakan beberapa contoh dari Phaeophyta. Nanti kalau misalnya kalian sedang ke pantai atau sedang ke pantai, nanti kalian akan lihat beberapa jenis ganggang coklat yang antara lain Sargassum, kemudian Turbinaria, Laminaria. Nah, ini salah satu contoh Phaeophyta. Nanti kalian bisa cari kalau misalnya sedang ke pantai seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu Rhodophyta atau sering disebut juga dengan ganggang merah. Jadi yang mencirikan dari Rhodophyta ini adalah pigmen fucobilin yang terdiri dari phycoerythrinnya yang lebih dominan atau pigmen merah dan phycocyanin biru. Jadi phycoerythrin dan phycocyanin ini yang nanti dominan dan menutupi pigmen yang lain, yaitu misalnya tetap ada klorofil A, klorofil D, dan karoten, tapi akan tertutupi dengan pigmen merah dan biru atau phycoerythrin dan phycocyanin ini, sehingga dicirikan sebagai ganggang merah. Nah, sebagian besar dari Rhodophyta ini merupakan multiseluler yang nanti berupa benang atau lembaran. Sering hidupnya itu di air laut atau berada di sekitar pantai kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya untuk reproduksi adalah secara aseksual melalui fragmentasi dan zoospora. Kemudian secara seksual nanti dengan oogami, anisogami, dan isogami. Adapun contoh dari spesies Rhodophyta adalah Carolina sp dan Gigartina sp. Untuk jenis protista yang ketiga yaitu protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini merupakan organisme protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur. Di antaranya yaitu bersifat eukariotik, kemudian tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, dan heterotrof. Adapun sebagian besar dari protista mirip jamur ini merupakan parasit atau saprofit. Nah, untuk beberapa pengklasifikasian dari protista mirip jamur ini dibedakan menjadi 3 filum protista yang mirip jamur, yaitu jamur lendir plasmodial atau sering kita sebut dengan Myxomycota, kemudian jamur lendir seluler atau Ascrasiomycota, dan jamur air atau Oomycota. Nah,
Untuk yang pertama adalah jamur lendir plasmodial. Nah, sebagian besar jamur lendir plasmodial atau Myxomycota itu berpigmen cerah, yaitu berwarna kuning atau oranye. Nah, Myxomycota banyak ditemukan di tempat-tempat lembab seperti tanah basah, kayu lapuk, dan sampah basah. Adapun ciri-ciri dari jamur lendir Myxomycota atau jamur lendir plasmodial ini juga merupakan predator fagosit yang nantinya menelan bakteri, hama, spora, dan komponen organik lain. Nah, kenapa disebut jamur lendir? Itu karena jika kondisi kelaparan, maka akan bergabung dan mengeluarkan lendir agar bisa bergerak pindah ke lingkungan yang nyaman atau menguntungkan kayak gitu. Adapun beberapa contoh dari Myxomycota yaitu Fusarium sp, kemudian Archiria sp, dan Lycogala sp, atau juga bisa disebut juga dengan Social amoeba, itu adalah Dithyostellium discoideum. Nah, berikut merupakan gambar dari masing-masing spesies contoh Myxomycota. Kemudian protista yang mirip jamur dikelompokkan juga menjadi yang kedua, yaitu jamur lendir seluler atau sering kita sebut dengan Acrasiomycota. Nah, jadi jamur lendir seluler pada dasarnya lebih mirip dengan protozoa uniseluler. Jadi contoh spesies dari jamur lendir seluler adalah Dictyostelium discoideum. Nah, dalam fase seksual siklus hidupnya terdapat fase makan yang terdiri dari sel soliter yang berfungsi secara individual seperti itu. Jadi kemudian untuk protista mirip jamur yang ketiga yaitu jamur air atau Oomycota. Sebagian besar jamur air hidup bebas dan mendapatkan makanan dari sisa-sisa tumbuhan di kolam, danau, dan aliran air. Beberapa di antaranya hidup di dalam jaringan mati pada tumbuhan. Namun, ada juga yang bersifat parasit pada organisme perairan. Misalnya, Saprolegnia dan jamur Saprolegnia. Adapun jamur air ini juga bersifat parasit, yaitu mengambil makanan dari inangnya dengan cara memasukkan hifa ke dalam jaringan inang, kemudian mengeluarkan enzim pencernaan, kemudian menghisap saluran hasil pencernaan. Nah, kemudian untuk selanjutnya, tubuh jamur air atau Oomycota ini terdiri dari hifa yang tidak bersepta atau sering kita sebut dengan sphenocytic dan memiliki dinding sel dari selulosa. Kemudian jamur air memiliki flagela sehingga dapat bergerak. Kemudian sementara itu dinding sel dari jamur sejati terbuat dari polisakarida lain yaitu kitin dan tidak memiliki flagela. Nah, itulah yang membedakan antara jamur air dan jamur sejati kayak gitu. Sehingga apa? Jamur air atau Oomycota ini tidak dikelompokkan ke dalam kingdom jamur atau fungi kayak gitu loh, dengan alasan seperti di atas kayak gitu. Adapun cara reproduksi dari jamur air atau Oomycota ini berupa reproduksi seksual yang nantinya membentuk zoosporangia dan reproduksi aseksual dengan cara penyatuan gamet jantan dan betina. Berikut merupakan contoh dari beberapa spesies yang termasuk dalam jamur air atau Oomycota. Baiklah adik-adik semuanya, itu tadi merupakan penjelasan berkaitan dengan protista yang meliputi dari ciri umum protista, kemudian jenis-jenis protista, kemudian pengklasifikasian dari masing-masing protista yang dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing jenis. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat memperjelas adik-adik berkaitan dengan pengetahuan tentang protista. Kemudian
Jika nanti ada yang perlu ditanyakan ataupun diperjelas lagi, silahkan nanti memberikan komentar, entah nanti di grup maupun di Google Classroom. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk belajar hari ini. Untuk selanjutnya nanti silahkan dibaca-baca lagi untuk slide yang sudah diberikan di Google Classroom, dan sedikit di browsing atau mungkin sedikit dicari untuk informasi tambahan bagi adik-adik semua. Saya kira cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.